Rumahmu reot, pintunya nyaris copot, dan kamu masih berani melamar anakku? Bentakan itu melayang diiringi tawa sinis tamu undangan, menampar wajah Rangga di momen sakral. Pria itu berdiri tegak, menyembunyikan kekayaan triliunan di balik kemeja lusuh. Ia datang bukan untuk dihina, melainkan untuk menguji sebuah hipotesis, apakah Ayu, gadis yang ia cintai, memiliki keberanian untuk berdiri di sampingnya saat dunia meremehkan. Kenapa Ayu diam membeku, membiarkan orang tuanya mengusir Rangga yang telah berlutut demi cinta? Dan mampukah Rangga, sang maestro properti, membalas penghinaan ini dengan cara yang tak terduga, atau apakah hati yang terluka ini akan membawanya memilih jalan yang paling logis dan menyakitkan, menjauh dari cinta yang goyah? Rangga Mahardika, sang maestro properti, adalah seorang pria dengan rasa tidak aman berlapis baja. Sukses besar di usia muda, namun dibayang-bayangi keraguan kronis, apakah ia dicintai karena dirinya yang sejati, atau karena kekuasaan dan saldo rekeningnya yang mencapai angka triliunan? Itu adalah rahasia berlapisnya. Penyamarannya bukan sekadar mencari cinta, itu adalah uji coba ego yang kejam, sebuah hipotesis yang harus ia buktikan. Ia kembali ke rumah reot peninggalan kakeknya, sebuah gubuk beratap lumut dan berplafon bolong, di ujung desa yang damai, tempat ia memulai kehidupan keduanya. Ia memilih kemeja lusuh, mobil kijang kapsul berwarna navy yang berkarat di sisi pintu, dan membuang jadwal padatnya demi rutinitas baru, kerja bakti, salat berjamaah, dan membeli kopi saset di warung. Wibawa Rangga, meski tersembunyi di balik penampilan sederhana, memancar dari sorot matanya yang tajam dan sikapnya yang penuh kontrol. Tak ada yang tahu ia adalah pemilik PT Mahardika Property, perusahaan yang membangun separuh gedung pencakar langit di ibu kota. Ia merasa nyaman dalam anonimitas ini. Di sini, ia bisa tertawa lepas tanpa beban negosiasi bisnis, dan yang paling penting, ia bisa mengamati dengan teliti. Ia sedang menyusun data, menunggu siapa yang mendekatinya tanpa bias kemewahan. Di kampung itu, ia bertemu dengan Ayu. Ayu bukanlah gadis desa biasa. Ia putri dari Pak Wibowo, tuan tanah yang paling dihormati di sana. Ayu menjalankan butik kecil, didorong oleh motivasi untuk mandiri, jauh dari tuntutan status sosial orang tuanya. Pertemuan mereka dimulai dengan pinjaman meteran. Bagi Rangga, Ayu adalah subjek sempurna, cantik, sederhana, namun dikelilingi oleh potensi kekayaan. Hubungan mereka tumbuh dari percakapan kecil di teras butik, ditemani teh botol dingin dan keripik pasar. Rangga merasa jatuh hati pada ketulusan Ayu, pada tawanya yang tidak dibuat-buat, dan pemikirannya yang bijak. Namun, Rangga yang seorang kontrol freak tetap waspada, mencatat setiap detail. Ia sadar, ketulusan mudah berubah saat uang ikut berbicara. Suatu sore, saat mengantar sayuran, salah satu tugas samaran yang ia ambil, Rangga melihat mobil sport merah menyala terparkir mewah di teras rumah Ayu. Seorang pria dengan jam tangan mahal, Dimas, duduk santai di sana. Tetangga memberitahunya bahwa Dimas adalah calon suami Ayu, pilihan orang tua. Rangga, yang semula mencari cinta tulus, kini melihat persaingan ini sebagai konfirmasi, ujiannya baru saja dimulai. Ia tidak marah, tetapi tekadnya membatu. Malam itu, di dalam rumah reotnya, Rangga membuat keputusan yang kontroversial. Ia akan melamar Ayu, tetapi ia akan mempertahankannya sebagai Rangga si tukang antar sayur dengan rumah hampir roboh. Ia ingin menguji bukan hanya cinta Ayu, tetapi juga sejauh mana Ayu berani melawan tuntutan materialistis keluarga demi dirinya. Ini adalah sebuah pertaruhan risiko tinggi, bukan untuk cinta, tetapi untuk harga diri Rangga yang terluka sejak lama, mencari validasi bahwa ia tanpa apa-apa pun pantas dipilih. Kegagalan Ayu berarti pembenaran untuk Rangga. 2 hari setelah pertemuan dengan Dimas, Ayu datang ke rumah Rangga, duduk di bangku bambu di teras. Wajahnya sembab, matanya memerah. "Aku tidak mencintai Dimas," kata Ayu, sebuah pengakuan yang bagi Rangga terasa seperti musik, namun juga jebakan potensial. Ayu terjebak dalam dilema moral, cinta yang tulus berhadapan dengan tuntutan bakti pada orang tua yang menjanjikan masa depan mapan. Ia takut melawan, takut dianggap anak durhaka. Kelemahan inilah, ketakutan pada konflik, yang dicatat Rangga sebagai red flag terbesar. Namun, pengakuan Ayu cukup.
Rangga memutuskan untuk maju. Ia mulai memperbaiki rumah tua itu sedikit demi sedikit, mengecat pagar bambu, bukan agar terlihat kaya, tetapi agar terlihat berusaha. Ia meminjam setelan sederhana dari Pak Haji, sopir kepercayaannya yang bertahun-tahun sudah seperti keluarga sendiri. Ia menyiapkan seserahan dari hasil kerja sampingan di desa. Lamaran ini adalah garis api, Rangga ingin melihat apakah Ayu sanggup melangkah melewatinya. Di rumah mewah Ayu, suasana sudah tegang. Bu Ningsih, didorong oleh rasa takut kembali miskin dan ambisi status sosial, menentang keras pilihan Ayu. Laki-laki yang tinggal di rumah hampir roboh itu? Dia bisa beri makan apa? Hardik Bu Ningsih. Pak Wibowo, yang lebih pragmatis, menimpali bahwa Dimas punya usaha properti besar, sementara Rangga hanya antar sayur. Setelah adu argumen selama hampir 2 jam, Pak Wibowo, didesak oleh istrinya, mengajukan syarat dingin. Lamaran harus dilakukan resmi di rumah mereka, disaksikan keluarga besar, dan Rangga harus datang dengan pakaian terbaiknya. Syarat ini, disuarakan Bu Ningsih dengan senyum sinis, adalah rencana licik, bukan untuk menyambut, tetapi untuk menguji dan mempermalukan Rangga di depan umum. Rangga tahu ini jebakan. Ketika ia datang mengantarkan undangan lamaran, masih dengan baju koko kusamnya, Bu Ningsih menyambutnya dengan pandangan sinis dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bawa undangan saja pakai baju lusuh begitu. Itu rumah kamu sudah siap belum nerima tamu keluarga besar kami? Rangga menunduk sopan, menyimpan luka kecil yang semakin memperkuat tekadnya. Pak Haji, si tangan kanan, sudah memperingatkan. Keluarga Ayu suka pamer. Mereka bisa mempermalukan, Mas. Rangga hanya tersenyum. Aku tidak datang untuk dilihat hebat. Aku datang untuk membuktikan niat. Sebenarnya, ia datang untuk membuktikan hipotesisnya tentang sifat manusia. Ia tahu ia akan terluka, tetapi ia rela menukarnya dengan kebenaran emosional yang ia cari. Tanpa disadari Rangga dan Ayu, seluruh panggung sudah disiapkan. Satu akan datang sebagai martir, yang lain akan goyah sebagai penonton. Hari lamaran tiba. Langit cerah, tetapi suasana di rumah besar itu mendung oleh niat buruk yang terselubung. Rangga tiba tepat pukul 9 pagi, menumpangi mobil tua yang badinya penyok dan suaranya kasar. Ia mengenakan batik sederhana, membawa seserahan yang dibungkus kain jarik. Di belakangnya, Pak Haji membawa kue dan buah pasar. Kedatangan mereka langsung disambut bisik-bisik yang setajam pisau. Itu calonnya Ayu. Ya ampun, pakai mobil itu. Kirain pengusaha kok kayak tukang servis keliling. Rangga tersenyum tipis, langkah kakinya mantap memasuki ruangan yang dihias mewah. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang berjalan ke dalam penghinaan yang ia sendiri izinkan terjadi. Pak Wibowo menyambut dengan senyum palsu. Bu Ningsih duduk di sofa, tatapannya merendahkan. Upacara seserahan dimulai. Bu Ningsih, sengaja disaksikan semua tamu, membuka kotak-kotak itu satu persatu. Ia mengangkat kain batik dengan jari telunjuknya, memandangnya sinis. Ini beli di pasar kembang, ya. Saya tahu motifnya. 2 lembar 2 ribuan. Murah. Tawa kecil merebak, menusuk udara. Rangga hanya menunduk. Ia menyimpan amarah dan rasa sakitnya di tempat yang sangat dalam. Ia membiarkan mereka melampiaskan, mengumpulkan bukti untuk naratifnya sendiri. Pak Wibowo menimpali dengan nada yang merendahkan, maaf, Mas Rangga. Dengan rumah seperti itu dan kondisi keuangan pas-pasan, apa Mas yakin bisa menafkahi Ayu? Masa tinggal di rumah yang hampir roboh? Tawa mengeras. Bu Ningsih memotong, berarti belum siaplah. Mas mau bawa anak saya ke rumah reot? Lantai bolong, genteng bocor, kamar mandi di luar. Enak tinggal di situ? Suasana memanas. Ayu, yang selama ini diam di kamar, tidak tahan lagi. Ia bangkit, berjalan cepat ke ruang tamu. Cukup, Bu. Saya yang akan tinggal bersama Rangga, bukan kalian, teriaknya. Namun, Bu Ningsih membalas dengan lebih kejam, kamu pikir menikah cuma soal cinta? Masa kamu rela hidup miskin demi laki-laki yang bahkan tidak tahu malu datang lamaran pakai mobil butut? Ayu menatap Rangga, memohon pertolongan dari matanya, berharap Rangga akan melawan, membela diri, atau setidaknya berbohong. Tetapi Rangga, setelah memejamkan mata sebentar,
berdiri tegak dengan tatapan penuh tekad sekaligus luka. Ia telah memilih naskah ini. Kalau kalian ingin melihat saya dari rumah dan kendaraan, maka saya memang tak pantas berdiri di sini, ucap Rangga perlahan. Ia menatap Ayu dalam-dalam, sebuah tatapan yang menuntut. Namun, Ayu, dalam ketakutan dan keterkejutannya, hanya berdiri mematung. Ia tidak bergerak, tidak menggenggam tangan Rangga, gagal berdiri di samping laki-laki yang berjuang untuknya. Dan kegagalan inilah, ketidakberanian Ayu melawan di momen krusial, yang menjadi klimaks sesungguhnya. Aku minta maaf, Ayu. Aku sudah mencoba, tapi mungkin aku memang belum pantas, kata Rangga. Ia berbalik dan melangkah pergi, diikuti Pak Haji yang membawa kembali seserahan. Bu Ningsih menahan lengan Ayu. Biar dia pergi. Biar dia tahu tempatnya. Tidak ada yang tahu, langkah kaki Rangga saat itu adalah langkah kaki direktur utama yang akan membawa guncangan besar bagi status quo mereka. Hanya 24 jam setelah penghinaan di ruang tamu, dunia Bu Ningsih dan Pak Wibowo terbalik. Pagi itu, saat Bu Ningsih sedang membaca chat grup arisan yang penuh tawa dan olok-olok tentang mantan calon menantu miskin, suara televisi menghentikannya. Seorang reporter wanita muncul di layar, berdiri di depan gedung pencakar langit berlapis kaca. Pagi ini, PT Rangga Mahardika Properti resmi membuka cabang baru. Tiba-tiba, wajah Rangga muncul, mengenakan jas hitam mahal, berdiri tenang di tengah kerumunan wartawan. CEO muda di balik kesuksesan besar ini. Bu Ningsih nyaris menjatuhkan cangkirnya. Wajah Pak Wibowo pucat. Ponsel Bu Ningsih bergetar hebat. Grup keluarga ramai membagikan video yang sama. Bu Ningsih, ini loh mantu idaman yang kemarin ditolak. Di kantor pusat, Rangga berdiri di atas podium. Ia mengungkapkan penyamarannya. Saya sedang melakukan perjalanan pribadi menyamar. Saya ingin tahu siapa yang mencintai saya karena hati saya, bukan karena angka di rekening. Ia memandang sekeliling, matanya mencari sesuatu. Dan perjalanan itu membawa saya pada kenyataan tentang siapa yang benar-benar melihat saya sebagai manusia, dan siapa yang hanya menilai dari kulit luar. Tepuk tangan membahana. Di sudut kerumunan, Ayu berdiri terpaku. Ia datang diam-diam. Rangga melihatnya, mata mereka bertemu. Itu adalah tatapan terakhir seorang pria yang mencari cinta tulus kepada wanita yang gagal memperjuangkannya. Rangga mengangguk sekali, sebuah perpisahan tanpa kata, lalu kembali melanjutkan wawancara. Ia memilih Putri, asisten pribadinya, yang selalu setia dan tahu seluruh cerita, sebagai buffer dan pasangan. Sore itu, semua rencana perjodohan dengan Dimas runtuh. Dimas yang tahu Rangga adalah rival bisnisnya, langsung membatalkan semua komunikasi. Di rumah Ayu, suasana sudah suram. Ayu mengunci diri. Ia menangis bukan karena Rangga kaya, tetapi karena ia menyadari jarak yang diciptakan oleh kegagalannya berjuang. Jarak itu kini terlalu jauh. Tak lama kemudian, sebuah undangan khusus tiba. Undangan itu dikirim langsung oleh kurir berseragam resmi, berlogo timbul emas, dari Hotel Grand Nirwana. Itu adalah undangan pertunangan. Pak Wibowo dan Bu Ningsih membacanya, tangan mereka gemetar. Nama yang tertera di bawah nama Rangga Mahardika, direktur utama, adalah Putri Wulandari. Ayu yang berdiri di ambang pintu, menahan napas. Putri. Ia mengenal nama itu. Bukan balas dendam Rangga yang menyakitinya, tetapi keputusan logisnya untuk memilih Putri. Seseorang yang tidak pernah ia uji, seseorang yang selalu berada di sampingnya tanpa syarat. Itu adalah kekalahan paling telak. Seminggu kemudian, undangan kedua datang, lebih singkat, lebih misterius, dan ditandatangani oleh Rangga pribadi, bukan perusahaan. Undangan makan malam dan klarifikasi. Hanya untuk Bapak Wibowo dan Ibu Ningsih. Pukul 7 malam. Restoran Roof Hotel Grand Nirwana. Harap datang tanpa pendamping lain. Sebuah panggilan yang menakutkan, pemilik dunia yang pernah mereka hina, kini memanggil mereka untuk diadili. Pukul 7 malam, di restoran mewah lantai 35 Hotel Grand Nirwana. Pak Wibowo dan Bu Ningsih duduk di meja VIP dengan pemandangan gemerlap kota, dengan wajah penuh ketidaknyamanan. Mereka merasa seperti dipanggil ke ruang sidang. Rangga muncul, kali ini mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam,
sederhana namun penuh wibawa. Ia duduk. Bu Ningsih, tanpa menunggu, langsung mengajukan permohonan maaf. Mas Rangga, kami ingin minta maaf. Kami benar-benar tidak tahu siapa Mas sebenarnya. Rangga menatap mereka dengan tatapan tenang yang membuat mereka semakin gelisah. Ia tidak datang untuk menerima maaf. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sudah bertunangan dan hidup saya sekarang baik-baik saja, ucap Rangga. Tapi yang paling penting, saya ingin berterima kasih. Bu Ningsih mengerutkan dahi. Berterima kasih? Ya. Terima kasih karena kalian telah menunjukkan pada saya bahwa cinta yang sejati, dan terutama harga diri, tidak akan goyah hanya karena hinaan atau rumah yang reot, jelas Rangga, suaranya lugas, tanpa amarah. Sayangnya, yang saya temui waktu itu bukan cinta sejati. Cinta sejati tidak akan membiarkan pasangannya dihina dan diusir sendirian. Cinta sejati berdiri di garis api. Ayu tidak berdiri. Ia telah menempatkan kesalahan pada Ayu, sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Rangga telah menggunakan situasi ini untuk menguji dan membenarkan ego terluka yang disembunyikannya. Ia berbalik dan menatap Pak Wibowo dan Bu Ningsih terakhir kali. Saya hanya ingin kalian tahu. Saya datang ke rumah kalian dengan tulus. Bukan membawa kekayaan, tapi membawa niat suci. Tapi kalau niat tulus harus dipermalukan, maka kalian telah kehilangan lebih dari yang kalian bayangkan. Tanpa menunggu jawaban, Rangga pergi. Tidak ada kemarahan. Hanya kalimat yang begitu dalam yang menggetarkan dada siapa saja yang mendengarnya. Ia telah memenangkan permainan ini dengan keheningan, dengan kontrol, dan dengan memilih putri, seseorang yang tidak pernah ia uji, seseorang yang melihatnya sebagai manusia dan aset bisnis yang tak ternilai, bukan sebagai eksperimen moral. Sementara itu, Ayu, yang mengetahui pertemuan itu, hanya duduk di kamarnya. Ia memutar ulang video pertunangan Rangga. Ia memegangi cincin sederhana dari Rangga di tangan kanannya. Ia tahu ia gagal. Ia tidak bisa menyalahkan Rangga, tidak juga takdir. Ia tahu ia sendiri yang gagal berdiri untuk laki-laki yang mencintainya sepenuh hati, di hari ketika Rangga dihina dan diludahi secara halus. Ia diam, ia menunduk, ia membiarkan laki-laki itu berjalan pergi. Cinta sejati tidak selalu menunggu kesempatan kedua. Di balik gedung-gedung tinggi, di rumah tua yang kini direnovasi namun dipertahankan bentuk aslinya, sebagai simbol penguasaan Rangga atas masa lalunya, Rangga kini duduk bersama putri. Rumah itu bukan lagi persembunyian, melainkan simbol kemenangan yang paling elegan. Bukan karena ia telah membalas dengan kekayaan, tetapi karena ia telah membuktikan, harga diri tidak butuh validasi dari orang yang tak berani berdiri di sampingmu. Ia memilih kedamaian yang logis, di atas ketulusan yang goyah. Pada akhirnya, Rangga memilih kedamaian yang logis di samping putri, seseorang yang tidak pernah ia uji, di atas cinta yang goyah. Ia memenangkan pertempuran harga diri, namun kehilangan cinta yang ia cari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketulusan tidak diukur dari rumah megah, melainkan dari keberanian untuk berdiri di samping orang yang kita cintai saat ia diremehkan. Gagalnya Ayu bukanlah karena ia mencintai harta, melainkan karena ia tidak mampu melawan stigma sosial yang mencekiknya. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Bisa jadi di balik kesederhanaan, tersembunyi kekuatan besar yang tak terbayangkan. Ingatlah, cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat untuk diambil pelajarannya. Kami merangkainya serealistis mungkin agar hikmahnya dapat mengena di hati Anda.